Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk bersekutu dan menikmati sapaan Tuhan melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor hari ini Rabu 19 Juli 2023. Mari kita mempersiapkan bahan bacaan kita dari kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20. Terlebih lagi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, karunia-Mu yang terus-menerus Engkau anugerahkan kepada kami adalah sebab dari masih adanya kami sampai dengan pagi ini. Banyak pemberian-Mu Tuhan yang telah kami terima, juga waktu yang saat ini kami nikmati. Kami akan mengawali hari kami dengan waktu teduh bersama-Mu ya Bapa. Perkenankan waktu ini menjadi bagian dari persiapan kami menjalani hidup kami sepanjang hari. Tuhan, kami siap mendengar dan belajar tentang firman-Mu. Datanglah dalam kasih-Mu, ajarlah kami dalam hangatnya dekap-Mu, dan perkenankan firman-Mu bertahta dan menguasai hati kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Perikop ini diberi judul Tuaian di Bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini, Tuaian sudah masak. Matasakmo pepareanmo. Seorang petani pastilah sangat berharap bahwa hasil jerih payahnya akan memberikan buah-buah yang baik. Betapa kecewanya seorang petani ketika musim panen tiba dan hasilnya sering kali jauh dari yang diharapkan. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman yang diperlihatkan kepada Yohanes dengan mengambil konteks pertanian atau agraris, yakni ketika sudah tiba waktunya untuk panen, maka petani akan menuai hasil tanamannya. Perikop ini dapat dibagi dua bagian, yaitu ayat 14 sampai 16 dan ayat 17 sampai 20. Pada bagian pertama, dalam ayat 14 sampai 16 memperlihatkan tentang penghakiman atau tuaian yang dilakukan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia, yaitu orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, pada bagian kedua, ayat 17-20 berbicara tentang penghakiman atau tuaian bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus atau tidak menerima Yesus.
Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar, yaitu murka Allah, sebagaimana tertulis dalam ayat 19. Kebiasaan orang Yahudi, buah anggur ditaruh dalam suatu bak dan diinjak-injak dengan kaki untuk mengeluarkan sari anggurnya. Tindakan menginjak-injak anggur itu dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi atas orang-orang berdosa. Bandingkan kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 3 dan kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat 13. Wahyu kepada Yohanes ini sengaja disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan orang Kristen pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang ini bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Pada waktu itu, setiap orang akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Bandingkan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13. Mari introspeksi diri masing-masing. Di posisi atau kelompok mana kita sekarang? Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita aminkan firman Tuhan yang telah kita terima pagi ini sebagai bagian dari doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh kami awali dengan persekutuan indah bersamamu. Di dalam syafaat ini, kami juga membawa pengharapan kami akan hari esok yang lebih baik, akan masa depan yang Tuhan berkati. Mampukan kami menjadi orang-orang yang dapat mengelola setiap berkat yang Tuhan karuniakan, bukan untuk semata-mata kepentingan atau keuntungan kami sendiri. Berkat rezeki yang Engkau pantaskan bagi kami, berkat kesehatan yang kami peroleh, berkat keberhasilan di dalam studi, usaha maupun karya kami di dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Kiranya dapat kami gunakan untuk berbagi dengan sesama kami. Ajari kami Bapa untuk bersyukur tidak hanya atas kebaikan yang kami terima, melainkan atas setiap kesempatan berbuat baik yang Tuhan bukakan bagi kami. Kami turut mendukung di dalam doa setiap umat-Mu yang saat ini merasakan kelemahan tubuh oleh sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan. Untuk yang sedang memikul beban hidup yang dirasakan berat menekan, Tuhan berkenan melepaskan. Untuk yang sedang berjuang keras mencapai cita-cita, Tuhan yang menguatkan. Dan untuk yang juga sementara bertekun di dalam pelayanan mereka, Tuhan yang menyertai. Kami tidak lupa juga berterima kasih Bapa untuk hari libur pada hari ini yang boleh kami nikmati. Bagi kami yang boleh berhenti sejenak dari aktivitas bekerja dan bersekolah, kami boleh memanfaatkan waktu ini untuk kami nikmati bersama keluarga dan handai taulan. Bagi sebagian kami yang tetap harus beraktivitas di dalam pekerjaan maupun tugas lainnya, kiranya Tuhan pun memberikan sukacita di dalam kami menjalaninya. Ampuni ya Bapa akan dosa dan kesalahan kami. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami senantiasa. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam pemikiran kami, perkataan kami, dan terlebih perbuatan kami. Tolong kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikianlah jumpa kita melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 19 Juli 2023. Kita meyakini bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Maka teruslah berdoa dan bekerja, supaya ketika kita dihakimi atas iman dan perbuatan kita, kita beroleh perkenan daripadanya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.